Besar Bahasa Indonesia. Ya, nanti bisa kalian cari, bisa di perpus. Baik, wirausaha, wira swasta menurut yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, pengadaan produk baru, serta mengatur permodalan operasinya. Artinya untuk bisa menghasilkan uang dari kemampuan yang dia miliki. Ya, jadi kalau misalkan ada seseorang yang ingin dapat menghasilkan uang, kalau kita bicara pengertian di sini, ya berarti ya orang itu harus punya keahlian, kan? Punya skill, punya keterampilan. Karena dengan punya itu, nah dari situlah orang akan bisa menghasilkan atau mendapatkan uang. Ya. Itu pengertian wirausaha, wira swasta. Ya, ini berdasarkan menurut yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut LP 2IP apa itu yang pernah Bapak baca itu, usaha di sini dapat dikerja, harus punya pekerjaan. Ya, karena supaya apa ya? Kan yang namanya manusia itu kan tentunya dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-harinya, ya namanya kehidupan sehari-hari itu kan ya kita kan perlu makan, ya kemudian kalau mau mandi ya tentu yang harus disiapkan, kita harus beli sabunnya, sikatnya, odolnya, termasuk mungkin kalian juga kalau mau berangkat ke sekolah kan tentu harus disiapkan apanya, ya sepatunya, pakaiannya, apalagi ibu harus ada bukunya, pulpen. Kemudian mungkin orang tua kalian juga kalau dia mau bekerja juga itu harus disiapkan. Nah itu keperluan itu kan semuanya itu kan dibeli dengan menggunakan uang. Ya. Nah itu kebutuhan itu kan tentu ada yang harus dipenuhi, dan kebutuhan itu kan tentu kita beli dengan menggunakan uang. Ya, makanya manusia harus punya usaha atau bekerja. Kenapa? Ya supaya bisa mendapatkan penghasilan uang. Uangnya untuk apa? Ya untuk mungkin kebutuhan tadi yang nggak usah disebutkan. Ya, manufaktur. Ya. Untuk di Indonesia itu peluang bisnis jasa itu, usaha jasa itu peluangnya cukup sangat menjanjikan karena mandiri, kreatif, inovatif, dan jujur. Nah, kalau kalian pengen sukses, pengen berhasil, ya tentu ya kalian harus kerja keras. Karena kalau kerja keras, yaitu salah satu supaya kita sukses. Ya kerja keras itu ya apa ya? Kalau kita pengen kaya, ya harus ada kerja keras. Ya karena dengan kita kaya, kita berhasil itu kan ya disitulah kita seharusnya harus kerja keras. Ya kerja keras untuk bisa dapat menghasilkan yang maksimal, yang sesuai dengan kita inginkan. Ya kemudian disiplin itu ya tepat waktu. Dalam artian kalau kita kembangkan, ya menghargai waktu, menghormati waktu, menempati waktu, ya itu ya disiplin. Nanti kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, ya tentunya ya kamu harus omongan nanti harus dipraktekkan. Ya. Nih, kalian nanti lulus, kemudian bagi mereka yang bekerja di sebuah perusahaan, sampai kerja sampai malam, sampai pagi, ya bahasa istilahnya itu di shift, ya makanya di perusahaan itu ada istilah namanya shift 1, shift 2, shift 3. Kasih tahu ke cut dulu, ya 1 jamnya misalkan dari perusahaan dihargai 300.000 misalkan, kamu buat tiap hari 1 hari 3 jam, berarti 3 jam itu berarti 300.000, berarti 900.000. Dikalikan 1 bulan. Kenapa bisa di shift seperti itu? Ya karena tadi perusahaan ada sebuah mesin, dan mesin itu harus ada yang menjalankan, harus ada yang mengoperasikan, dan harus ada yang memprogram. Ya makanya di sini biasanya kalau ada karyawan bagian-bagian, ya bagian finishing, ya berarti kamu bagian
daying multifilamnya ya berarti faktor daying multifilam. Bagian misalkan komutasian apa misalkan obat destat ya berarti nanti ya obat, karena di perusahaan itu kan semua karyawan diberikan mesin. Nah, kamu nanti tugasnya menjalankan, mengoperasikan dan memprogram. Ya. Nah, itu kan sudah jelas. Nanti ada jam datang dan jam pulang. Mungkin waktu di sekolah mungkin kalau terlambat mungkin paling sanksinya suruh push up, kebersihan, atau mungkin yang lainnya yang bersifat mendidik. Tapi kalau kalian sudah bekerja di perusahaan, itu hitungannya perusahaan itu tidak terlalu tahu. Yang penting kamu sudah hadir masuk di tempat kerja sebelum jam 7 sudah ada di tempat kerja. Ya, jadi nggak ada perusahaan itu tidak ada istilah namanya tuh apa namanya tuh kalian mogok, nggak dipakai kalau sudah kalian sudah bekerja. Beda dengan di sekolah ya. Jadi kalau sudah kalian sudah bekerja, ini penerapan disiplin kan betul-betul bukan main-main, harus diterapkan. Ya, jadi nggak ada alasan. Ya. Karena biasanya kalau di perusahaan besar, perusahaan berlapis itu mereka pegawai karyawan di perusahaan itu bagi mereka yang benar dihargai dan diberikan bentuk penghargaan. Perusahaan akan mengasihi mereka yang betul-betul disiplin. Ya, makanya di sini penerapan disiplin kalau kalian sudah bekerja, wah ini harus tidak banyak, harus tepat waktu, baik jam datang dan jam pulang. Ya, jadi itu penjabaran dari disiplin. Nanti kalian baca sudah bekerja atau terlibat di perusahaan. Yang kedua, ini ada komitmen. Komitmen itu apa ya? Komitmen itu jadi apa yang kita ucapkan, kita sampaikan itu ya harus sesuai. Ya, jangan sampai kamu harusnya mau begini, kemudian baru beberapa kali Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya sudah beda. Ya, makanya kalian kalau menyampaikan sesuatu itu secukupnya. Ya, jangan berlebihan. Ya, dikhawatirkan tadi ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi betul-betul komitmen lah. Komitmen seperti kalian sedang menyukai seseorang. Ya, ibaratnya seperti itulah. Ya. Kalian ada yang menyukai seseorang di sini? Ada ya? Banyak. Ya seperti itulah. Kamu harus komitmen, harus bisa menjaga pasangan kamu kan supaya itu langgeng sari itu kan PO perjalanan hubungan perjalanan itu ya akad antar kota antar provinsi ya. Jadi seperti ya itu pribahasa lah. Jadi kamu berkomitmen. Jadi komitmen dalam rangka kalau di perusahaan itu kan komitmen itu kan dituangkan dalam tulisan. Ya, tulisannya bunyinya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tulisan itu ya kita disepakati, jangan sampai dilanggar. Seperti itu ya. Jadi bentuk komitmen dituangkan dalam tulisan dan tulisan itu tentu kita harus disepakati jangan sampai dilanggar ya. Yang berikutnya mandiri. Mandiri. Ini sebetulnya mandiri dengan disiplin juga agak mendekati ya. Karena mandiri itu kan ada yang bilang mandiri sendiri betul. Cuma masalahnya mandirinya apakah masih disuruh? Nah itu yang membedakannya. Makanya di sini mandiri itu sebaiknya kemandiriannya datangnya dari dalam diri kita, bukan karena dari orang lain. Ya. Berarti ini mungkin ada kaitannya dengan disiplin ya. Karena disiplin itu kan berarti yang kemandiriannya sudah betul-betul diterapkan kan gitu ya. Kita mau kerja jam 7 ya berarti kita harus bisa menyesuaikan kan waktunya. Mau berangkatnya jam berapa kira-kira jangan sampai telat kan gitu aja. Nah itu berkaitan dengan kemandirian. Jadi di sini mandiri yaitu ya kemandiriannya yang kita datangnya dari dalam diri kita bukan karena dari orang lain. Ya. Jadi
jadi betul-betul mandiri. Yang keempat adalah kreatif. Ya, kreatif itu biasanya kalau kreatif itu kan suka berdampingan dengan inovatif ya. Biasanya kalau ada penyampaian kata-kata kreatif itu biasanya suka pasti dimiliki seorang wirausahawan itu ada yang 5, ada yang 6. Ini 6 ini karena dipecah saja ya. Kreatif 4, inovatif 5. Tapi ada buku lain itu tertulis kreatif dan inovatif, maka akhirnya menjadi 5, jadi sama saja ya. Nah, biasanya kreatif dan inovatif. Kreatif itu adalah orang yang selalu punya ide-ide gagasannya, mungkin dari ide gagasan itu, maka nanti disitu akan menghasilkan sebuah inovasi baru. Ya. Inovasi itu kan artinya inovatif. Inovasi itu kan artinya mencoba untuk membuat sebuah terobosan yang baru dari yang sudah ada. Ya, makanya biasanya ini inovatif itu atau inovasi ini diambil dari iklannya motor merek Suzuki ya. Kan motor merek Suzuki itu kan slogannya inovasi tiada henti. Makanya motor Suzuki itu kan selalu terus ada model-model baru dari tiap tahun. Sama produk yang lain juga sebenarnya. Ya, mereka kan membuat sebuah inovasi. Ya, inovasi artinya memunculkan produk, selalu memunculkan produk-produk tren baru ya, dengan zaman sekarang. Ya, jadi kreatif dan inovatif. Jadi seseorang yang membuat seseorang yang memiliki ide gagasannya, mengendali ide gagasan itu kemudian dia coba wujudkan, aplikasikan dalam bentuk sebuah di situ penemuan produk baru. Ya, inovasi. Inovasi itu kan mencoba untuk membuat sebuah terobosan yang baru dari yang sudah. Jadi produk tetap itu saja. Cuma dibuat inovasi, itu aja. Ya, seperti kayak apa ya? Contohnya misalkan kita ambil sepeda motor, ya. Sepeda motor itu kan konon katanya sekarang itu kan muncul sepeda motor dengan menggunakan di sini diciptakan supaya motor ini anti maling. Ya, makanya diciptakan dengan model baru, desain baru, yaitu dengan menggunakan kunci remote. Ya, konon katanya kunci remote itu kan dibuat didesain untuk supaya motor itu tidak akan kena maling karena kuncinya yang dibuat dengan sedemikian rupa. Ya. Kalau dulu itu kan lampu itu kan menggunakan luarnya itu kan kaca bening, kaca barunya, kemudian dia menemukan ide baru, yaitu produk baru dengan dari penemuan itu dia ciptakan lampu yang dia itu walaupun 5 watt tapi terangnya seperti 5 watt. Dan ini diciptakan ini untuk apa? Mereka yang wattnya itu atau dia boros ya. Lampu ini hadir dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan itu karena lampu ini digunakan lebih irit dengan dinamakan dengan lampu LED ya. Padahal kan sama lampu. Buat presentasinya berapa menit? Langsung gimana? Bunyi apa nih? Bedanya? Mencoba untuk bersedia hasil dari kelompoknya untuk menyampaikan alasannya. Kelompok ini yaitu terdiri dari Imron Gojali, silakan teman-teman, kemudian Muhammad Sefu, kemudian Nabi Hesa Putra. Berarti tadi berapa? Baru 3 ya? 1, 2, 3. Umar Fadafi 4. Baru 4. Imron 1, Muhammad Sefu 2, Muhammad Rafa 3, Rafi 4, Muhammad Rafi 5. Kok 5 di sini? Berarti di sini absennya ini Bapak nyari yang L saja. Ya. Ini kan L kan kelihatan nih. Kalau berarti kan jelas kalau kan laki ya. Cut, yuk, Lat.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jenis usaha kami yang kita sepakati adalah jasa menyediakan langganan kepada pelanggan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang kita sepakati adalah usaha jasa atau usaha jasa fotokopian. Kami menyediakan langganan kepada pelanggan seperti fotokopi, print, dan cetak kartu. Namun usaha kami adalah Apa nih misalnya? Itu hasil kerja nama usahanya apa? Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah membuka jasa fotokopi. Nama usaha kami adalah Jelapi 2 Fotokopi. Jenis usaha kami seperti fotokopi, print, dan cetak foto. Misi kami menjadi penyedia layanan fotokopi terdepan yang dikenal karena kualitas dan kepuasan pelanggan. Misi kami menyediakan fotokopi yang berkualitas tinggi dengan pelayanan pelanggan yang unggul. Analisis pasar. Target pasar kami adalah mahasiswa dan pelajar. Kebutuhan pasar. Kebutuhan kami adalah Kenapa bisa dia ke Bandung? Ada yang masih tahu misalnya. Mau pernah bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah perusahaan jasa. Di dalam dunia bisnis, kita mengenal 3 jenis bidang bisnis paling besar, yaitu usaha, bidang jasa, distribusi, dan manufaktur. Di antaranya ketiga bisnis tersebut, usaha jasa adalah bidang bisnis paling mudah dimulai karena tidak membutuhkan aset sebanyak bisnis manufaktur atau distribusi. Di Indonesia ada sangat banyak peluang jasa yang bisa Anda pilih, mulai dari kebutuhan sehari-hari, hiburan, sampai peristiwa pariwisata.
banyak potensi di sekitar yang bisa dijadikan sebagai peluang usaha jasa. Adapun jenis usaha jasa berikut dapat menjadi untuk mencuci pakaian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Penutupan yang tadi. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa nasi kuning? Ini yang buat istri tersebut. Jadi nasi kuning karena sekarang itu bulan apa? Jadi khusus untuk keluarga sendiri, masak sendiri, buat sendiri. Silakan di yang sudah dapat boleh langsung dimakan. Ayo dimakan. Nanti boleh diambil gambarnya. Bawangnya nyangkul ya. Badai, badai, badai,